Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinka Aryastuti dengan NIM 112310540. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dosen pengampu Bapak Saur Panjaitan. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai seleksi karyawan. Apa itu definisi karyawan? Karyawan adalah kekayaan atau aset utama dari setiap perusahaan. Peran karyawan sangat menentukan berhasil tidaknya perusahaan mencapai tujuannya. Perusahaan harus selalu berusaha untuk memperoleh dan menempatkan karyawan yang qualified pada setiap jabatan dan pekerjaan, supaya pelaksanaannya lebih berdaya guna serta berhasil. Untuk bisa mendapatkan karyawan yang qualified, organisasi atau perusahaan harus menggunakan cara yang tepat ketika proses perekrutan. Selanjutnya ada definisi seleksi menurut beberapa ahli. Yang pertama itu Kasmir, seleksi adalah proses untuk memilih calon karyawan yang sesuai dengan persyaratan atau standar yang telah ditetapkan. Penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Lalu yang kedua itu ada Faisal Rifai, seleksi adalah kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen. Proses pemilihan ini merupakan rekomendasi atau keputusan untuk menerima atau menolak seseorang calon untuk pekerjaan tertentu berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan-kemungkinan dari calon untuk menjadi tenaga kerja yang berhasil pada pekerjaannya. Lalu, ada menurut Shimamura, seleksi merupakan proses pemilihan sekelompok pelamar yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia di dalam perusahaan. Lalu ada dasar-dasar seleksi. Yang pertama itu kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Misnya itu jangan sampai ada seleksi usia, melarang adanya diskriminasi kulit, agama, dan suku bangsa. Lalu yang kedua itu ada job specification. Prinsipnya itu the right man on the right place and the right man behind the right gun. Lalu yang ketiga ada ekonomis rasional, yaitu biaya, waktu, dan pikiran dimanfaatkan secara efektif sehingga hasil efektif dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang keempat ada etika sosial, yaitu memperhatikan norma-norma hukum, agama, kebudayaan, dan adat istiadat masyarakat, serta hukum yang berlaku di negara bersangkutan. Apa saja tujuan dari seleksi? Yang pertama itu mendapatkan karyawan yang qualified dan potensial. Yang kedua, mendapatkan karyawan yang cakap dengan penempatan yang tepat. Yang ketiga, mendapatkan karyawan yang memenuhi syarat undang-undang perburuhan. Yang keempat, mendapatkan karyawan yang terampil dan bersemangat dalam bekerja. Yang kelima, mendapatkan karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi. Lalu yang terakhir, mendapatkan karyawan yang inovatif dan bertanggung jawab. Metode penetapan jumlah karyawan. Yang pertama itu metode non-ilmiah. Dalam metode ini, jumlah karyawan yang dibutuhkan hanya didasarkan atas perkiraan saja. Metode ini akan mengakibatkan jumlah karyawan yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan volume pekerjaan, sehingga menimbulkan kerugian. Lalu yang kedua itu ada metode ilmiah. Dalam metode ini, jumlah masyarakat yang akan diterima betul-betul atas perhitungan dan analisis beban kerja serta standar prestasi kerja. Analisis beban kerja adalah penentuan jumlah pekerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada cara-cara seleksi. Yang pertama itu dengan metode non-ilmiah. Seleksi yang dilaksanakan tidak berdasarkan kepada kriteria, standar atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan atau jabatan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Unsur-unsur yang diseleksi meliputi yang pertama, surat lamaran bermaterai atau tidak. Yang kedua, ijazah sekolah dan daftar nilai. Yang ketiga, surat keterangan pekerjaan dan pengalaman. Yang keempat, referensi dari pihak yang dapat dipercaya. Yang kelima, wawancara langsung. Yang keenam, penampilan dan keadaan fisik pelamar. Yang ketujuh, keturunan dari pelamar bersangkutan.
Yang terakhir yaitu tulisan pelamar. Cara seleksi menggunakan metode ilmiah, yaitu seleksi ini didasarkan kepada job specification dan kebutuhan nyata jabatan yang diisi, serta berpedoman kepada kriteria dan standar-standar tertentu. Antara lain, yang pertama metode kerja yang jelas dan sistematis, yang kedua berorientasi kepada prestasi kerja, yang ketiga berorientasi kepada kebutuhan real karyawan, yang keempat berdasarkan kepada job analisis dan ilmu sosial lainnya, yang terakhir berpedoman kepada undang-undang perburuhan. Lalu apa saja sih langkah-langkah seleksi? Langkah-langkahnya itu yang pertama seleksi surat-surat lamaran, yang kedua tes penerimaan, yang ketiga wawancara, yang keempat pemeriksaan referensi, yang kelima evaluasi medis atau tes kesehatan, yang keenam wawancara kedua, lalu yang terakhir keputusan penerimaan. Ada beberapa jenis-jenis tes penerimaan. Yang pertama itu ada tes psikologis, yaitu peralatan tes yang mengukur atau menguji kepribadian, temperamen, bakat, minat, kecerdasan, keinginan berprestasi. Terdiri dari yang pertama tes kecerdasan, menguji kemampuan mental pelamar dalam hal daya pikir secara menyeluruh dan logis. Yang kedua tes kepribadian, kesediaan bekerja sama, sifat kepemimpinan, dan lain-lain. Yang ketiga, tes bakat, yaitu kemampuan potensial yang dapat dikembangkan. Lalu yang keempat, ada tes minat, mengukur antusiasme terhadap sesuatu jenis pekerjaan. Lalu yang terakhir ada tes prestasi, mengukur kemampuan pelamar yang sekarang. Lalu ada tes pengetahuan, yaitu bentuk tes yang menguji informasi atau pengetahuan yang dimiliki para pelamar sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaan. Lalu ada performance test, yaitu mengukur kemampuan pelamar untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dipegang, misalnya tes mengetik bagi calon pengetik. Kemudian tingkat-tingkat seleksi. Seleksi tingkat pertama meliputi semua prosedur seleksi sejak dari surat lamaran sampai dengan pelamar dinyatakan diterima. Seleksi tingkat 2 dilakukan kepada calon karyawan yang status masa percobaan. Seleksi tingkat kedua lamanya ada yang 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Seleksi tingkat 3 adalah seleksi yang dilakukan dengan mengikuti prajabatan atau latihan. Mereka akan dipromosikan dan diangkat menjadi karyawan tetap, serta haknya akan diterima sepenuhnya. Adapun kendala-kendala dalam seleksi, yang pertama itu tolak ukur. Kendalanya adalah kesulitan untuk menentukan standar tolak ukur yang akan digunakan mengukur kualifikasi selektif secara objektif. Yang kedua, penyeleksi. Kendalanya adalah kesulitan mendapatkan penyeleksi yang benar-benar qualified, jujur, dan objektif penilaiannya. Lalu yang ketiga, pelamar. Kendalanya adalah kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.